Salam marketing Kristus. Saudara pengusaha, para marketing yang kasih Tuhan, kami mau mengingatkan sebelum kami membahas topik berikutnya, bahwa saudara bisa melihat atau bisa mereview kembali tayangan-tayangan kami di YouTube dengan channel Marketing Kristus. Dan setiap Sabtu kami memang menayangkan dengan tema yang berbeda. Namun bagi saudara yang ingin melihat tayangan kami yang sebelum-sebelumnya, saudara sekali lagi bisa lihat di YouTube dengan channel Marketing Kristus. Kiranya saudara bisa mengikuti untuk yang selanjutnya. Mari kali ini kita akan membahas tentang topik tentang marketing. Judulnya adalah mengalahkan kompetitor. Mengalahkan kompetitor. Cerita ini saya ambil di dalam 1 Samuel 17. Kita tahu bahwa di dalam marketing, di dalam perusahaan ada satu pertempuran antara Daud dengan Goliat. Ini diumpamakan bahwa pertempuran antara perusahaan yang kecil dan perusahaan yang besar. Selalu menganalogkan begitu. Manakala kita berhadapan dengan big competitor, maka di benak kita akan memikir, wah, seperti Daud dan Goliat. Memang di cerita itu berakhir dengan Daud memenangkannya. Tapi kalau saudara tidak mempelajari apa yang dilakukan Daud dalam mengalahkan Goliat, kemenangan hanya merupakan impian belaka bagi kita yang misalnya saat ini kita sedang berada ingin mengalahkan kompetitor. Itu sebabnya kita akan sama-sama lihat apa yang dilakukan oleh Daud dalam mengalahkan Goliat itu. Demikian juga buat saudara para marketing dan para pengusaha yang akan mengalahkan kompetitor kita. Kami berikan rumus, yaitu 3 punya, 2 mampu. 3 punya, 2 mampu. Demikian kalau saudara ingin mengalahkan kompetitor. Apa itu 3 punya, 2 mampu? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah punya jiwa berkompetisi. Ngotot tidak mau kalah. Punya jiwa yang berkompetisi. Kita tidak mau kalah. Itu syarat yang pertama. 1 Samuel 17, 26b. Demikian. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ini satu ungkapan yang tidak mau kalah dari Daud. Manakala dia melihat Allahnya dihina. Jadi kalau kita ingin mengalahkan kompetitor kita, kita tidak boleh apatis, tetapi kita harus membangkitkan jiwa berkompetisi untuk memenangkan persaingan ini. Kita mesti bangkitkan punya jiwa berkompetisi untuk mengalahkan kompetitor kita. Jadi yang pertama harus punya jiwa berkompetisi. Ini sangat penting sekali. Kalau saudara tidak punya jiwa berkompetisi, saudara jangan pernah masuk dalam peperangan untuk mengalahkan kompetitor itu. Bukankah kita sekarang ini dalam perusahaan selalu ingin berkompetisi? Dan kita ingin memenangkan kompetisi itu, ya kita harus punya jiwa berkompetisi. Yang kedua adalah punya percaya diri yang kuat. Punya percaya diri yang kuat. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara, Daud mempunyai satu jiwa berkompetisi dan juga punya jiwa percaya diri yang kuat sekali. Bahwa kalau dulu aku pernah mengalahkan harimau, aku pernah mengalahkan beruang, maka Tuhan
pasti akan menyertai aku, melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Dua punya ini kiranya saudara harus ada di dalam hati saudara. Para marketing, para pemimpin perusahaan. Karena dengan rumus dua punya ini, maka kita bisa melangkah step berikutnya, yaitu 3 mampu. Saudara yang Tuhan kasihi, di sini kita lihat ada 3 punya, ada 3 punya, 2 mampu. Punya yang pertama adalah punya jiwa berkompetisi. Punya yang kedua adalah punya percaya diri. Dan punya yang ketiga, punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan menyertainya. Tuhan menyertainya. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau. Perhatikan, dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi punya yang ketiga adalah punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan menyertai Daud. Para marketing, pengusaha yang dikasihi Tuhan, kiranya di dalam kita menghadapi kompetitif ini, kita masih punya 3 punya jiwa untuk berkompetisi, punya percaya diri yang kuat bahwa saudara mampu, tim kita mampu mengalahkan, dan punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan beserta dengan kita untuk mengalahkan kompetitor kita. Dan yang keempat adalah mampu mencari kelemahan lawan. Ini penting sekali. Bukan hanya di internal kita saja. Kita punya jiwa berkompetisi, punya jiwa kita untuk percaya diri, punya jiwa kita bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Tetapi kita harus punya yang keempat, yaitu mampu mencari kelemahan lawan. 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Perhatikan kalimat ini, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Saya sangat yakin Daud pada saat dia memilih batu itu di dasar sungai, dia membayangkan, dia bisa tahu menelidik tentang kelemahan Goliat apa. Saudara tahu, para marketing yang dikasihi Tuhan, bahwa zaman dahulu kalau berperang semua tertutup semua. Dari kaki sampai semua tertutup semua, sampai dada tertutup, sampai kepala pun tertutup. Hanya di bagian dahilah, sekitar dahi itu yang terbuka. Tentunya saudara para marketing dan pengusaha mengetahui seragam yang dipakai oleh tentara zaman dahulu. Jadi Daud membayangkan mana bagian kelemahannya dan dia menelisik itu semua. Dan dia mampu mengetahui bagian kelemahan daripada sang Goliat, yaitu di bagian dahi. Itu sebabnya dia memilih batu. Batu yang licin dari dasar sungai. Karena dia sudah tahu persis pada saat dia maju untuk berperang. Dia tahu persis sasaran tembaknya. Kelemahan daripada musuh kompetitornya adalah di dahi. Itu sebabnya dia tidak ragu lagi. Para marketing dan para pengusaha yang dikasihi Tuhan, kita harus punya kemampuan untuk mencari kelemahan lawan. Kelemahan kompetitor kita apa? Ini penting sekali. Kalau saudara belum bisa menemukan itu, telisik lebih dalam, selidik lebih dalam. Kalau perlu beli produk itu, dianalisis kembali, analisa kembali kelemahannya di mana. Semua harus mampu mencari kelemahan lawan. Kelemahan kompetitor, kelebihannya dia apa, kekurangannya apa dia, ini penting saudara lakukan. Supaya saudara langsung bisa menyerang kepada kelemahannya. Yang kelima adalah mampu bergerak lebih cepat daripada lawan. 1 Samuel 17 ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud. Perhatikan, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin. Perhatikan baik-baik
para marketing, para pengusaha. Goliat baru orang Filistin itu baru bergerak maju. Tapi Daud sudah berlari mendekat. Satu step pergerakan yang luar biasa, yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetisi, dengan Goliat. Kompetitor saudara bergerak 1 langkah, saudara mesti mampu bergerak 2-3 langkah. Kompetitor saudara bergerak 5 langkah, saudara mesti mampu bergerak 10 langkah. Karena kalau saudara ingin mengalahkan kompetitor, saudara mesti punya satu ekstra kemampuan, ekstra pergerakan, ekstra action, lebih cepat untuk mengalahkan kompetitor kita. Dari situ kita lihat cerita ini. Akhirnya Daud memenangkan pertempuran ini. Kiranya dalam tema ini, saudara marketing dan pengusaha yang sedang bertempur dengan menghadapi kompetisi di market, pasti ingin mengalahkan itu. Itu sebabnya mari kita sama-sama, saudara harus punya rumus 3 punya, 2 mampu. Punya jiwa berkompetisi, punya percaya diri yang kuat, punya kepercayaan bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Dan 2 mampu, yaitu mampu untuk mencari kelemahan lawan. Dan yang terakhir, mampu bergerak lebih cepat daripada lawan. Maka saudara akan memenangkan kompetisi di dalam market saudara. Dan saudara akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih. Selamat kita sama-sama menikmati kemenangan yang dari Tuhan. Salam marketing Kristus.